Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya sehat dan sukses selalu, amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mendemokan satu aplikasi, yaitu aplikasi Point of Sales. Aplikasi Point of Sales ini, atau yang sering disebut dengan POS, ini bisa digunakan nanti untuk memanajemen ya data-data penjualan di toko kita, gitu ya. Nah, jadi ini aplikasinya saya jalankan dulu. Nah, jadi di aplikasi ini akan ada menu login, dan di sini akan ditampilkan jamnya dan tanggal yang kita pakai untuk hari itu juga, tanggal pemakaian aplikasinya atau tanggal hari itu juga ditampilkan. Nah, jadi di dalam halaman login ini akan memiliki beberapa level ya. Nah, jadi ada level super user, ada level administrator, ada level supervisor, dan ada kasirnya. Nah, tentunya masing-masing ini pasti berbeda pengaksesan atau tingkat pengaksesan menu nanti di aplikasi ini. Oke, yang pertama saya akan demokan untuk kasir ya. Saya akan demokan untuk kasir. Saya akan login. Oke, ini saya login sebagai kasir ya. Nah, ketika saya login sebagai kasir, nah nanti di sini akan ditampilkan nama yang login itu siapa. Tuh, nama yang login siapa, kemudian levelnya apa, gitu. Levelnya kasir, kemudian di sini ada log off. Nah, bisa kita keluar. Kemudian di sini ada ditampilkan jam dan juga tanggal. Nah, kalau di kasir, di bagian kasir ini hanya ada beberapa menu yang bisa kita akses, sedangkan yang lainnya itu tidak bisa diakses ya, gitu. Nah, ini hanya ada beberapa menu. Kalau di kasir itu yang bisa diaksesnya hanya di bagian transaksi saja, ya, sama di bagian historis transaksinya. Nah, jadi intinya ketika kasir login, maka dia hanya bisa melakukan penjualan saja, dan dia bisa melihat nanti historis penjualannya untuk hari itu juga. Oke, misalnya saya akan klik ini, ya, saya akan klik. Ini adalah halaman untuk transaksi penjualannya atau form penjualannya. Jadi nanti kasir akan berperan penuh di bagian ini. Nah, kita coba buat baru ya, kita buat data baru. Oke, di sini ada data-data barang yang sudah di input sebelumnya, ya. Nah, kalau misalnya kita mau lakukan transaksi, nanti kita tinggal pilih aja barangnya yang mana, gitu. Nah, untuk nomor transaksinya dan tanggal, ya, dan tanggal itu otomatis langsung tampil di sini. Kita langsung ada nomor transaksinya, jadi kita tidak perlu buat-buat lagi. Kemudian tanggalnya juga sudah ada. Kemudian di sini ada data customer. Nah, data customer ini nanti kita akan masukkan beberapa data, yang dalam artian kita masukkan nomor telepon. Kalau misalnya dia sudah pernah mendaftar sebagai member di misalnya di toko kita misalnya, maka bisa kita gunakan nanti fitur ini. Oke ya. Nah, kemudian ini nanti di bagian ini adalah merupakan daftar barang yang sudah kita atau yang akan dibeli, gitu. Nah, ini untuk bagian halaman transaksi penjualan di bagian kasir. Nah, saya akan coba login sebagai super user ya. Ini saya log off aja. Oke, saya akan login sebagai super user. Nah, ketika saya login sebagai super user, ini pasti juga berbeda. Sini namanya Winda, di sini level usernya itu super user. Nah, kalau super user ini bisa diaksesnya semua. Ini semua menunya ini sudah aktif tadi, ya. Nah, jadi misalnya saya mau menambahkan data barang, ya, saya tambahkan data barang. Nah, bagaimana cara kita menambahkan data barang? Lihat di sini di bagian bawah, ada di situ tekan F1 untuk
menambah data, tekan escape untuk keluar, tekan F untuk melakukan pencarian. Oke, kita tekan F ya, kita cari misalnya datanya. Saya cari kertas, oke ya. Maka secara otomatis nanti akan ada di sini data yang kita cari, tampilkan di sini data yang kita cari. Nah, saya escape. Nah, maka form tadi sudah keluar. Saya kembali ke data barang, saya klik lagi nih. Nah, di sini ada beberapa ketentuan di setiap daftar barangnya ini di sini yang sudah kita simpan. Nah, ketika nanti barangnya itu berstatusnya rusak, nah dia akan otomatis berwarna merah, gitu ya. Dia akan otomatis berwarna merah. Nah, kalau misalnya yang berwarna hijau ini berarti statusnya bagus. Oke, misalnya saya coba di bagian boneka, gitu ya, saya edit datanya. Nah, lihat kalau misalnya kita mau ngedit datanya, ini ada keterangan silahkan double klik salah satu data jika ingin mengedit data. Berarti kita double klik saja ya. Kita double klik. Nah, datanya akan terlist atau terlihat di dalam form barang, gitu ya. Akan terlihat di sini. Nah, misalnya saya buat statusnya ini rusak gitu. Saya rusak, kemudian Ctrl O. Oke ya, kita update. Nah, secara otomatis ini sudah berwarna merah, gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menginput data yang baru? Tadi dikatakan di sini kita tekan F1 ya, F1. Nah, kita input data barangnya. Misalnya saya masukkan di sini Aqua gitu. Satuannya botol, harganya 3.500. Kemudian ini sudah didukung dengan format rupiah ya di sini ya. Kemudian jumlahnya, ini jumlah ini maksudnya jumlah stoknya ya. Sini saya buat misalnya 100. Kemudian saya buat 100 barangnya bagus. Deskripsinya atau keterangan barang itu apa? Misalnya minuman, gitu ya. Oke. Nah, kita isikan misalnya gambar. Nah, karena kalau misalnya kita simpan, ketika gambar ini belum ada, maka dia tidak akan tersimpan ke dalam database kita. Nah, kita simpan, ya kita double klik di sini untuk mencari gambarnya atau mengupload gambarnya. Saya akan upload gambar. Ini kebetulan tadi saya sudah sediakan gambarnya. Ini saya masukkan. Oke, kemudian saya simpan. Oke, berarti data sudah tersimpan. Kita lihat Aqua sini. Oke, misalnya kita tambahkan lagi ya. Kita tambahkan lagi. Tekan F1. Misalnya di mineral. Oke, ini satuannya juga botol. Kemudian ini kita buat 3000. Jumlahnya misalnya 50. Statusnya kita buat bagus. Kita buat keterangannya air minum. Oke, kita cari lagi gambarnya, kita double klik saja. Oke, kita simpan. Oke. Nah, ini adalah untuk penambahan data barang. Nah, lalu bagaimana kita mengeditnya tadi? Ya, kita double klik aja ya. Double klik aja datanya di sini, kita edit. Oke. Maka gambar yang sudah kita simpan tadi akan kelihatan di sini. Oke, mau kita edit air minum yang manis. Misalnya ini saya tambahkan Ctrl+U, update. Maka terlihat di sini update datanya. Lalu bagaimana caranya kita menghapus? Nah, untuk menghapus kita klik kanan aja. Ya, klik kanan di salah satu data, ya sudah kita hapus. Nah, di sini ada pertanyaan, yakin ingin menghapus data dengan kode ini, ya, kode barang yang sudah kita seleksi tadi. Kalau kita yes kan maka akan terhapus. Kalau no berarti tidak terhapus. Oke ya, kita pilih yes. Oke, secara otomatis sudah terhapus dari daftar barang kita. Nah, begitu juga seterusnya nanti untuk bagian supplier ya, supplier juga seperti itu. Misalnya supplier ini yang pemasok barang ya. Nah, ini supplier.
sedangkan customer ini adalah sebagai pembelinya. Nah, jadi kita lihat di sini untuk jumlah data, yaitu jumlah data barang yang sudah kita simpan dalam database akan ditampilkan nanti jumlah datanya di sini secara keseluruhan. Ada berapa data di sini. Oke ya. Nah, untuk transaksi juga di bagian super user itu bisa diakses. Yang namanya super user ya. Jadi bisa diakses untuk semuanya. Ya sama seperti yang tadi. Kemudian begitu juga transaksi selesai di sini akan terlihat gitu ya. Pembatalan transaksi juga ada. Nah, jadi ini semuanya akan aktif kalau misalnya yang login itu super user. Oke, kita kembali ke kasir. Kita akan coba buat transaksi, satu transaksi saja. Nah, ini saya akan login sebagai kasir. Oke. Nah, lihat kembali lagi ke menu kasir. Ya, kita pergi ke transaksi. Kita lihat menu penjualan. Kita klik, maka diarahkan ke bagian transaksi penjualan. Nah, sekarang kita akan buat satu transaksi saja. Tadi kita menambahkan data ya. Di sini Aqua. Kita double klik saja. Nah, kita double klik. Oke. Kemudian kita masukkan jumlahnya. Jumlah barang yang mau dibeli itu berapa? Misalnya kita buat 200. Kita oke kan? Nah, maka kalau misalnya kita buat jumlah pembelian itu lebih besar daripada jumlah stok yang sudah ada, maka ini tidak bisa dimasukkan ke dalam daftar pembelian barang. Jadi dalam artian kita harus menginput datanya itu, input datanya lebih kecil daripada 100 ini, atau sama dengan 100 gitu ya. Misalnya kita input ini sini misalnya 5. Oke. Secara otomatis akan terlist di dalam daftar barang ini ya. Sini akan terlist dan gambarnya juga akan kelihatan. Kemudian untuk li mineral, misalnya kita input lagi. Misalnya kita input di sini 4. Oke, maka secara otomatis akan terlihat ya. Akan terlihat datanya di sini. Jadi seberapa banyak pun data yang kita masukkan, di sini akan terlihat di dalam daftar pembelian barang ini. Nah, di sini akan tampil secara otomatis total belanja kita, ya. Dan kemudian di sini ada fungsi terbilang Rp29.500, ya. Di sini sudah ada keterangannya. Nah, kemudian di sini untuk pembayarannya, ya untuk pembayaran, nah kita tinggal menginput nanti datanya di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi perubahan quantity yang dibeli? Nah, caranya kita tinggal enter saja. Ya, kita seleksi datanya. Ya, kita seleksi. Kemudian kita enter. Kita masukkan quantity sesuai dengan yang dibeli sebenarnya. Misalnya ada perubahan, kita mau beli misalnya cuma 3 rupanya. 3. Kita input datanya 3, kemudian kita okekan. Maka secara otomatis quantity-nya berubah dan total belanjanya juga berubah di sini. Begitu juga yang mineral, misalnya kita rubah, ya kita enter, kita masukkan 3, ya kita oke kan, maka secara otomatis total belanja akan berkurang, harganya juga di sini akan berkurang. Ini harganya 3.000 dikali 3 9.000, ini 3.000 dikali 3.500 dikali 3 itu 10.500, berarti pas ya. Nah, kalau misalnya kita mau batalkan bagaimana? Kalau misalnya kita mau batalkan, kita tinggal tekan tombol delete di keyboard. Nah, gitu ya. Kita tinggal tekan tombol delete di keyboard, atau kita klik 2 kali. Nah, ini ya. Kita klik 2 kali, kemudian kita pilih yes. Nah, di sini akan diminta konfirmasi pembatalan barang. Jadi kalau misalnya kasir ada kesalahan di dalam menginputkan data, ya kan, maka dia tidak bisa membatalkan dengan sendirinya.
Jadi dia harus konfirmasi dulu atau hubungin supervisornya atau leader untuk membatalkan barang yang mau dibatalkan tadi. Nah, misalnya saya batalkan ya, ini saya masukkan salah satu password untuk pembatalan barang di supervisornya. Oke, saya masukkan, kemudian oke. Nah, ketika dibatalkan, maka secara otomatis ini akan berkurang di sini. Nah, ya akan berkurang di sini, dan di daftar barang juga akan berkurang. Ya, tinggal satu. Kemudian itemnya di sini, total item yang dibeli juga akan berkurang jadi satu, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya pembeli atau customer itu dia mempunyai member, bisa ditanya membernya itu berdasarkan nomor handphone, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada, kita masukkan angka 0 aja. Oke ya. Nanti muncul keterangan di sini non member dan kemudian statusnya non aktif. Oke ya. Kalau misalnya ada, misalnya saya masukkan nomor telepon yang sudah terdaftar. Maka nanti akan terlihat di sini. Ya, akan terlihat siapa yang punya member ini, gitu ya. Dan statusnya juga apa. Tuh. Oke, karena ini kita kosongkan aja, kita nolkan saja. Oke ya, kita nonaktifkan aja. Kemudian untuk pembayaran bisa kita inputkan langsung, misalnya 15.000 ya. Nah, 15.000, maka secara otomatis akan terlihat kembaliannya berapa. Jadi kita tinggal enter saja. Kalau misalnya sudah diinput, kita tinggal enter. Oke, transaksi sudah selesai, gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita mau melihat transaksi yang sudah kita lakukan? Nah, bisa kita lihat di bagian historisnya tadi. Sini kita lihat, klik, maka secara otomatis akan terlihat di sini. Pada hari Kamis tanggal 29, gitu ya. Berarti pada hari ini ya, terlihat ada satu transaksi yang dilakukan oleh si Firman, atas nama kasirnya Firman. Total itemnya 1, total transaksinya itu masih 1, itu 10.000 ya, 10.500 juga tertulis di sini. Dan kemudian tanggalnya juga sudah ditampilkan di sini, itu hari ini tanggal 29. Nah, jadi berapa banyak pun nanti transaksi yang dilakukan si kasir akan terlihat di sini. Jadi akan terlihat di sini. Nah, kemudian kita akan lihat di bagian supervisor ya. Oke, kita akan login di bagian supervisor. Kita lihat, enter. Kita lihat historis pembatalan transaksi juga belum ada, ya. Nah, jadi untuk setiap supervisor nanti yang melakukan pembatalan transaksi atau yang menggunakan passwordnya, mereka nanti bisa melihat berapa jumlah pembatalan yang dilakukan di dalam satu hari itu. Nanti akan terlihat di sini. Oke ya. Nah, ini saya coba ganti ke bagian super user, ya. Oke, misalnya saya ganti di sini. Oke, kita ke bagian super user. Oke ya. Nah, jadi di bagian super user ini belum ada transaksi sama sekali ya. Nah, ya belum ada transaksi sama sekali. Jadi kalau misalnya kita login lagi sebagai kasir, nah di sini bisa terlihat historis transaksinya, gitu ya. Jadi untuk bagian yang lain itu tidak akan bisa melihat historis transaksi.
Oke, demikian saja untuk demo aplikasi point of sales ini. Sampai jumpa di demo aplikasi berikutnya.